Dengar jelas. Semoga bisa terdengar dengan jelas ya. Karena buku ini terdiri dari 15 bab, jadi dengan waktu yang pendek saya akan coba menyajikan sebaik mungkin. Jadi sekitar satu bab itu sekitar 3 menit ya. Kiranya eh, rekan-rekan juga boleh mendapatkan berkat karena buku ini apa namanya saya baca itu 15 tahun yang lalu ya. Buku ini menjadi salah satu buku terbaik yang pernah saya baca dan saya banyak diberkati sehingga saya rindu bahwa saudara-saudari juga boleh diberkati melalui review buku hari ini ya. Untuk menyingkat waktu, saya mungkin akan menyampaikan langsung beberapa materi yang sudah saya siapkan, yang sudah saya rangkum buku ini. Eh, saya mulai dari pendahuluan ya. Sang penulis buku itu mengatakan bahwa setiap yang mengklaim diri sebagai kitab suci, maka buku itu harus dapat membuktikan diri mereka, eksistensinya sebagai bagian dari kebenaran firman Tuhan ya. Dan kita juga sebenarnya diajarkan untuk dituntut untuk menguji apakah setiap buku yang mengatakan itu firman Tuhan adalah sungguh-sungguh adalah firman Tuhan ya. Dan mengapa kita perlu menguji? Penulis itu mengatakan kepercayaan kita akan menentukan keputusan dan jalan hidup yang kita pilih. Jadi bagi jemaat Tuhan sangat sangat diperlukan kita juga boleh menyelidiki apakah Alkitab adalah sungguh-sungguh firman Tuhan ya. Lewat buku Tanda Tangan Allah ini penulis mengatakan bahwa tidak perlu diragukan kembali bahwa Alkitab adalah sungguh-sungguh firman Allah yang diwahyukan oleh Allah kepada manusia ya. Ada 12 kriteria yang disampaikan oleh penulis untuk membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah ya. Saya bacakan langsung dari 12 poin yang dia sampaikan bahwa mengapa Alkitab adalah firman Allah dikatakan Allah mewahyukan eksistensinya yang ilahi selangkah demi selangkah secara progresif selama berabad-abad kepada suatu ras yang kecil yaitu ras Yahudi ya yang meski kecil tetapi dijaga setia oleh Allah sendiri. Kehadiran bangsa Yahudi adalah salah satu bukti bahwa uh, adalah firman Allah ya. Yang kedua, meskipun komunikasi ilahinya melalui ilham, tetapi semua ilham Allah itu ditulis, dicatat di dalam perkamen, sehingga semua itu dapat dibaca, diteliti oleh orang-orang selanjutnya. Jadi setiap firman Tuhan yang sudah ditulis dalam bentuk perkamen dibukukan dan itu juga boleh diselidiki banyak orang ya. Poin yang ketiga, dalam komunikasi ilahinya, bahwa Allah juga menyertai dengan tanda-tanda supranatural yang membuktikan bahwa itu berasal dari Allah. Dan kita tahu bahwa Alkitab mencatat begitu banyak perihal hal-hal mukjizat yang Tuhan kerjakan, bagaimana Tuhan boleh memimpin bangsa, boleh menyatakan rencana keselamatan yang tidak pernah gagal ya. Bagian yang keempat dikatakan Alkitab berisi ribuan nubuatan yang telah terjadi dan sedang terjadi dan yang akan terjadi di kemudian hari. Ini membuktikan bahwa penggenapan nubuatan adalah juga bagian dari kebenaran firman Allah. Poin yang kelima, Allah mengilhami penulis Alkitab dengan penuh hikmat dan kebenaran, melampaui semua hikmat yang pernah ditulis oleh manusia. Jadi penulis ini menyampaikan bahwa semua hikmat yang pernah ditulis oleh manusia yang bukan dari Allah tidak akan sanggup menandingi hikmat yang ditulis Allah di dalam firman Tuhan. Ya. Yang keenam, selain penulisan Alkitab, bahwa Roh Allah yang kudus turut bekerja di dalam meneguhkan firman-Nya sehingga setiap orang yang mengalami firman Tuhan bahwa hidup mereka juga diubah oleh Tuhan. Yang poin ketujuh, bahwa tujuan dari utama Alkitab yaitu untuk menyatakan keselamatan Allah yang kekal bagi manusia. Meski demikian, tetapi Alkitab juga menguraikan fakta-fakta sejarah, arkeologi, alam, sains, hukum moral yang dapat dibuktikan dan berlaku sampai sekarang ini. Yang poin ke-8,
Alkitab memberikan pengetahuan medis, sanitasi yang menjadi pedoman orang sampai hari ini masih dipakai sebagai pedoman di dalam medis dan sanitasi. Poin yang kesembilan, penulis atau subjek-subjek atau objek-objek dalam Alkitab itu selalu memiliki rancangan ilahi ya. Kita tahu bahwa ada setiap ilham yang tersembunyi yang mungkin tidak disadari oleh manusia yang Tuhan nubuatkan di dalam firman Allah. Mungkin Rahel boleh tayangkan beberapa bagian yang saya maksud di dalam poin yang nomor 9 bahwa ada uh, rahasia tertentu yang Tuhan singkapkan dalam setiap nama objek atau subjek. Misalnya dikatakan dalam silsilah Yesus ya, kita kan mengenal beberapa keturunan dari Adam, Set, Enos, dan Kenan. Nama-nama yang ada tertera di depan kita itu sebenarnya bukan hanya sekedar nama, tetapi ada maksud Tuhan di dalam setiap pemberian nama-nama yang dilakukan oleh Adam terhadap anak-anaknya. Slide berikutnya mungkin Rahel boleh tayangkan. Misalnya kita menemukan bahwa nama Adam itu artinya adalah umat manusia. Set itu artinya ditetapkan. Enos artinya mortal. Jadi ketika nama-nama ini diterjemahkan, itu mempunyai makna keseluruhan. Mungkin boleh ditayangkan di slide berikutnya. Ya, jadi ketika nama-nama itu digabungkan, itu sebenarnya mengandung arti dari nama Adam sampai Set sepertinya kalau diterjemahkan artinya bahwa umat Allah, maaf, umat manusia ditetapkan mati binasa menderita, tetapi terang Allah akan turun mengajar bahwa kematiannya akan membawa yang putus asa dan hilang harapan mendapatkan penghiburan dan istirahat. Ini sesuatu yang unik, yang begitu luar biasa, yang Allah singkapkan ya melalui penyebutan nama-nama orang pun di sana sebenarnya Allah berfirman. Oke, yang poin yang ke-10 yang disampaikan oleh penulis bahwa penemuan baru lewat komputasi komputer yang begitu rumit juga menemukan nubuatan yang tersirat dalam setiap ayat-ayat Alkitab. Bagian ini mungkin agak sedikit sulit, tapi akan kita bahas mungkin di bab selanjutnya. Terus poin yang 11, dalam banyak literatur buku-buku karangan manusia, kebanyakan penulis selalu menampilkan diri atau seseorang mereka dengan sebaik dan secemerlang mungkin. Karena sesuatu yang ditulis seringkali yang dibuat oleh manusia itu sesuatu yang bagus dan indah maksudnya ya. Tetapi justru sebaliknya, Alkitab sering menyatakan apa adanya dari setiap tokoh-tokoh Alkitab yang ditampilkan di dalam Alkitab ya. Ada tokoh-tokoh yang digambarkan, ada orang-orang yang lemah, adalah orang-orang berdosa. Kadang-kadang mereka juga sering mengalami takut, sering mengalami khawatir, merasa kurang berhikmat. Itulah yang ditampilkan oleh Alkitab bahwa semua tokoh itu apa adanya. Dan poin yang ke-12, meskipun Alkitab ditulis dengan 40 orang lebih di dalam rentang waktu yang 1.600 tahun, tetapi konsistensi beritanya tetap sama dan benar, sehingga dikatakan pewahyuan ini sungguh-sungguh berasal dari Allah. Ya, oke, itu bagian dari pendahuluan yang ditulis oleh penulis. Saya akan masuk di dalam bab 1, di mana penulis mengatakan yang mengajarkan bagaimana sebenarnya naskah Alkitab ditulis. Sehingga kita belajar ini, kita yakin bahwa Alkitab yang kita terima sekarang adalah benar-benar pewahyuan dari Allah ya. Naskah asli Alkitab adalah ditulis di dalam bentuk manuskrip ya, atau gulungan-gulungan kitab yang ditulis oleh orang-orang zaman-zaman terdahulu ya, di dalam bentuk kulit kayu, kulit binatang dan sebagainya, dan ditulis dengan teliti tanpa ada kesalahan. Seperti misalnya contoh-contoh naskah Masoret, yaitu naskah-naskah PL yang ditulis tangan oleh orang-orang zaman dahulu. Ketika mereka menyalin beberapa salinan untuk memperbanyak naskah perjanjian lama, mereka akan menghitung keseluruhan jumlah huruf di dalam setiap PL. Jadi ketika kita menemukan misalnya di dalam PL dikatakan bahwa dalam bentuk Ibrani ada 304.805 huruf Ibrani di dalam seluruh PL. Maka mereka akan menghitung kembali dalam setiap salinan yang mereka buat, apakah jumlah hurufnya sama, dan sehingga tidak akan sampai mengalami
mengurangi atau menambah makna dari Alkitab. Tetapi sangat bersyukur pada Tuhan ya. Ternyata di dalam penelitian selama 1.000 tahun dari naskah-naskah Alkitab, baik itu naskah Masoret ataupun naskah-naskah seperti Yaman, di mana ada orang-orang Yahudi hidup di bagian timur dengan Eropa atau apapun, salinan mereka ditemukan bahwa tidak ada kesalahan. Dari 1.000 tahun itu hanya ada kesalahan, itu hanya 9 huruf. Itu bukan kesalahan karena penambahan atau pengurangan, tetapi kesalahan hanya penulisan huruf saja tanpa mengurangi makna. Jadi kita dapat mempercayai bahwa Alkitab selama ribuan tahun bahwa tidak mengalami degradasi, tetapi Alkitab yang kita pegang sekarang ada salinannya, baik pun diterjemahkan ataupun dicetak adalah benar apa adanya ya. Apakah yang dihadapi oleh Alkitab selama ribuan tahun ini? Penulis mengatakan ada begitu banyak tantangan yang sudah dilewati, dihadapi oleh Alkitab, dan Alkitab menunjukkan bahwa Alkitab terus menjadi buku yang paling faktual, benar, dan otoritatif ya. Dunia modern sekarang ini dikatakan dipenuhi oleh orang-orang agnostis, orang-orang yang tidak peduli, orang-orang ateis yang menolak Alkitab adalah firman Allah. Bukan hanya itu saja, serangan terhadap kekristenan, terhadap Alkitab pun sudah juga dilakukan dari sejak Yesus lahir, bahkan dilakukan oleh orang-orang Kristen palsu sendiri ya. Kita tahu ada banyak pengajaran palsu, Kristen-Kristen liberal yang justru menyerang kebenaran Alkitab. Lalu dikatakan oleh penulis bahwa sepanjang sejarah ada banyak kekaisaran, ada banyak orang-orang yang mencoba menganiaya Kristen, membunuh orang-orang Kristen, dan bahkan membakar Alkitab. Kita tahu kekaisaran Roma begitu berusaha keras bagaimana dia menganiaya orang-orang Kristen dan membakar Alkitab ya. Demikian juga kalau kita lihat di seluruh Eropa. Sebelumnya misalnya tahun 1870 dikatakan di Italia ada peraturan bahwa barang siapa memiliki Alkitab itu adalah pelanggaran hukum. Demikian juga ada banyak pengajar di Perancis, penganiayaan-penganiayaan terhadap orang-orang Kristen dan pemusnahan terhadap Alkitab. Demikian juga di dalam pengajaran Roma Katolik yang banyak membatasi, karena dahulu ada undang-undang misalnya membatasi orang-orang awam untuk membatasi Alkitab, sehingga yang memiliki Alkitab adalah para imam. Dan celakanya ada banyak para imam-imam yang tidak pandai berbahasa Latin, sehingga mereka sebenarnya juga tidak mampu menguasai Alkitab, sehingga banyak ajaran-ajaran palsu yang masuk di dalam pengajaran agama Roma Katolik. Tapi kita bersyukur meski di dalam tantangan, di dalam halangan yang begitu berat, Alkitab tetap terpelihara. Kita tahu melalui gerakan reformasi, gereja, akhirnya kita boleh melihat bahwa justru Alkitab banyak diterjemahkan dan banyak dikirim ke berbagai tempat. Ini salah satu bukti ada pemeliharaan Tuhan bagi Alkitab. Ya, bagian yang lain yang bagian lain yang disampaikan oleh penulis untuk membuktikan keotentikan dari Alkitab Perjanjian Lama ya. Ada banyak hal yang disampaikan oleh penulis untuk membuktikan bahwa Alkitab Perjanjian Lama itu ada otentik dan tidak perlu kita ragukan ya. Misalnya bagaimana penegasan Yesus penegasan Yesus sendiri, bagaimana otentiknya perjanjian lama dan benar apa adanya ya. Misalnya di dalam beberapa bagian firman Tuhan kita dapat menemukan bagaimana Yesus meneguhkan bahwa Musa lah yang menulis 5 kitab uh, perjanjian lama, yaitu kitab Taurat ya. Karena ada banyak orang yang meragukan bahwa Musa itu menjadi penulis dari 5 kitab Taurat. Tetapi Yesus menegaskan di dalam Lukas 24 pasal 27 bahwa Musa menjadi penulis dari 5 kitab Taurat. Demikian juga Yesus meneguhkan penulisan kitab Yesaya oleh Nabi Yesaya. Kita bisa baca di Matius 13 ayat 14. Lalu Yesus meneguhkan penulisan kitab Daniel oleh Daniel. Matius 24 pasal 15 Matius pasal 24 ayat 15. Demikian juga Yesus berbicara tentang Adam dan keturunannya. Itu ada di Matius.
Kalau saya bacakan mungkin terlalu lama karena saya menyikat waktu. Yesus juga berbicara tentang Nuh dan Lot. Yesus juga berbicara tentang tokoh Abraham. Yesus juga berbicara tentang kisah penciptaan. Yesus juga meneguhkan penghakiman atas Sodom dan Gomora. Yesus meneguhkan peristiwa Exodus dan uh, pemberian makan mana. Yesus juga meneguhkan kisah Elia dan Elisa. Yesus meneguhkan juga kisah Yunus. Jadi ada banyak bagian-bagian Alkitab Perjanjian Lama yang dikutip oleh Yesus untuk meneguhkan bahwa keonteitikan Perjanjian Lama. Dari semua kitab-kitab yang ditulis di dalam Perjanjian Lama adalah benar apa adanya ya. Bagaimana dengan penulisan Perjanjian Baru ya? Kalau kita lihat bagaimana penyertaan Tuhan dan penegasan Yesus terhadap Alkitab Perjanjian Lama, dan di dalam Perjanjian Baru pun kita akan melihat begitu banyak keotentikan. Maksudnya kita tidak perlu meragukan penulisan dari kitab Perjanjian Baru. Mengapa demikian? Penulis mengatakan bahwa hampir semua kitab-kitab Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu itu adalah ditulis pada tahun 30 sampai tahun 60, itu sekitar setelah Yesus mati, itu sekitar umur 30 tahun. Jadi hanya sekitar beberapa tahun para murid sudah menulis bagian dari Alkitab seperti Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ya. Ada beberapa penafsir mengatakan bahwa kitab Injil yang pertama itu ditulis adalah kitab Markus. Itu ditulis pada tahun 33. Jadi 3 tahun setelah kematian Yesus. Jadi semua kitab yang ditulis di dalam Perjanjian Baru adalah ditulis oleh saksi sejarah mereka yang hidup sezaman dengan Yesus. Jadi kita tidak perlu meragukan lagi ya. Kedua, bahwa ada beribu-ribu orang yang menyaksikan tentang peristiwa kelahiran, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Bahkan dari pihak-pihak Yahudi yang menjadi musuh Yesus, di dalam banyak buku-buku sejarah kita menemukan bahwa mereka juga mencatat peristiwa apa yang terjadi ketika waktu itu Romawi di dalam kekacauan besar dengan kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ya. Misalnya kita ada menemukan beberapa nama orang Yahudi seperti Tacitus, Pliny, yang mereka menulis bagaimana tokoh Yesus hadir di tengah-tengah di zaman mereka ya. Jadi tokoh Yesus adalah tokoh yang fakta, yang bersejarah, dan kita tidak perlu meragukannya lagi ya. Bagaimana penyebaran perjanjian baru disebarkan ya. Alkitab disebarkan, disalin dan disebarkan oleh dengan berbagai macam bahasa ya. Ini juga salah satu bukti pemeliharaan Allah bahwa dengan adanya banyak naskah dan banyaknya terjemahan membuat bahwa mustahil orang ingin memalsukan Alkitab dikarenakan ada begitu banyak salinan dan terjemahan yang bisa menjadi referensi untuk membuktikan bahwa tidak akan mungkin terjadi kesalahan di dalam penerjemahan Alkitab ya. Itu bagian bab pertama yang disampaikan oleh penulis. Bab yang kedua yang disampaikan oleh penulis yaitu bukti yang begitu luar biasa di dalam dokumen sejarah yang menunjukkan ketepatan dari penulisan Perjanjian Lama ya. Kalau kita tahu tadi Alkitab diserang bertubi-tubi, tetapi Alkitab terus menunjukkan eksistensi dia bahwa adalah dia firman Allah yang benar dan kekal ya. Ada begitu banyak karangan manusia yang ditemukan di zaman-zaman kita ini. Kita sering melihat data-data yang tidak akurat seperti data-data kesalahan daerah, waktu, lokasi, dan begitu banyak lagi kesalahan yang mungkin dapat terjadi ketika diciptakan oleh manusia ya. Di dalam apa namanya penemuan 41 raja-raja Israel ya, walaupun waktu itu sejarah belum mencatat peristiwa 41 raja-raja Israel, tetapi Alkitab begitu mencatat dengan teliti kronologi setiap waktu, tempat, dan nama-nama tokoh yang terjadi, yang ada di dalam peristiwa itu, sehingga kita dapat mengatakan bahwa apa yang ditulis Alkitab tidak mungkin salah, tetapi yang ditulis Alkitab adalah kebenaran. Beberapa hal yang tadi saya sampaikan di depan
penulis mengatakan bahwa ada penyangkalan misalnya terhadap kitab Musa, ditulis 5 kitab Taurat itu bukan ditulis oleh Musa. Beberapa dalil yang mereka pakai mengatakan bahwa ada penyebutan nama Tuhan yang berbeda seperti Elohim, Yahweh, eh, Yehova, Adonai. Itu menunjukkan bahwa Alkitab tidak ditulis oleh satu orang. Tetapi eh, pernyataan itu hanya sekedar pernyataan yang tidak bisa dibuktikan ya. Karena kita tahu bahwa di dalam peristiwa Musa menulis 5 kitab Taurat itu dan peristiwa Exodus itu kita tahu bahwa orang-orang Israel ada di tengah-tengah perjalanan Exodus itu. Mereka adalah bangsa Yahudi yang sangat kuat mempertahankan iman, adat, hukum yang Tuhan berikan kepada mereka. Karena mereka mempercayai bahwa mereka adalah umat mesianik, umat perjanjian. Jadi sehingga mereka menganggap diri adalah bangsa yang spesial. Mereka tidak mau berbaur. Dan itu dibuktikan ketika bangsa Israel 430 tahun di Mesir. Mereka tidak pernah mau menerima semua adat hukum yang ada di Mesir, sehingga kemungkinan ini menjadi satu alasan mengapa umat Israel ditindas oleh raja-raja setelah Yusuf tidak menjabat sebagai perdana menteri lagi ya. Kita tahu bahwa suku Yahudi adalah suku yang sangat mempertahankan adat. Seandainya ada penulis lain yang menulis 5 kitab Taurat, pasti ini semua akan ditolak oleh orang-orang Yahudi. Maaf. Bagian lain penulis juga mengatakan bahwa bangsa Samaria adalah bangsa yang sebenarnya bertolak belakang dengan bangsa-bangsa Yahudi. Mereka bangsa-bangsa yang tidak diterima oleh bangsa Yahudi. Tetapi uniknya dikatakan bangsa Samaria juga menerima penuh otoritas 5 kitab Taurat itu sebagai penulisan dari Musa. Mereka tidak pernah menyangkal sama sekali. Demikian juga ada teori yang mengatakan bahwa pada zaman Musa, bahwa orang belum mengenal tulisan, sehingga patut diragukan bahwa 5 kitab yang ditulis Taurat itu adalah bukan ditulis oleh Musa. Tetapi ada begitu banyak fakta prasasti, monumen yang ditemukan. Salah satunya adalah prasasti Hammurabi yang dibuat jauh sebelum Musa. Itu menandakan bahwa pada zaman Musa tulisan sudah sangat dikenal ya. Kita juga lanjut, eh, penulis mencatat beberapa fakta yang disampaikan tentang makanan dan air yang ada di Sinai. Karena ini salah satu menjadi bagian dari serangan terhadap Alkitab Perjanjian Lama yang dilakukan oleh para kritikus. Mereka mengatakan bahwa tidak mungkin orang Israel atau Yahudi dapat bertahan dalam peristiwa Exodus dengan jumlah yang begitu besar ketika mereka keluar dari Mesir dan memasuki tanah Kanaan. Dikarenakan daerah yang dilalui ada daerah yang tandus dan tidak akan memberi kecukupan segala makanan dan air. Bahkan di sana dikatakan ada begitu banyak ternak yang mengikuti perjalanan mereka, sehingga tidak mungkin ternak-ternak akan mendapatkan makanan. Tetapi hal ini dapat dibantah yang disajikan oleh penulis bahwa ada begitu banyak penelitian yang mengatakan bahwa zaman dahulu daerah Kanaan Palestina tidaklah seperti sekarang ini, bahwa di sana dikatakan masih mempunyai daerah-daerah yang cukup curah hujan dan embun yang cukup untuk membuat tumbuhan dan rumput-rumput dapat hidup. Dan kita tahu bahwa beberapa sumber Alkitab juga mengatakan bahwa bagaimana ketika Salomo membangun Bait Allah, dia juga meminta beberapa sumbangan batu-batu atau kayu-kayu yang berasal dari daerah sekitar Palestina. Itu membuktikan bahwa daerah yang dilalui oleh orang-orang Yahudi ketika masa Exodus adalah juga daerah yang uh, cukup mampu untuk mendukung kehidupan orang-orang yang melakukan Exodus. Dan bukan hanya itu saja, kita tahu bahwa di luar alam, bahwa Allah juga melakukan mukjizat yang kita tahu seperti bagaimana air yang dikeluarkan dari batu yang dibelah oleh Musa. Dan di dalam buku Tanda Tangan Allah ini sebenarnya itu penulis ada membuat beberapa tayangan dokumentasi tentang bukti-bukti arkeologis, tetapi mungkin sayang saya tidak bisa tampilkan karena keterbatasan waktu dan media yang saya kuasain ya. Jadi dikatakan bahwa mujizat Allah bekerja untuk menyediakan makanan dan minuman bagi orang-orang yang melakukan
Exodus ya. Juga di bagian bab kedua ini penulis juga menyertai begitu banyak bukti tentang peristiwa Menara Babel, 7 tahun kelaparan yang ada terjadi di Mesir, dan juga peristiwa Exodus yang terjadi ya. Jadi begitu banyak data-data yang disajikan di dalam buku tanda tangan Allah. Jadi rekan-rekan mungkin kalau pembahasan saya tidak bisa detail, saya berharap rekan-rekan dapat membaca sendiri atau mencoba menggali lebih dalam lagi dari buku yang ada ya. Itu adalah bagian dari yang ditulis oleh penulis. Bab yang ketiga, penulis juga menuliskan beberapa prasasti Sinai dan peristiwa Exodus yang terjadi yang dilakukan oleh orang Yahudi. Bagian ini juga tidak secara detail saya bahas. Saya anggap sumber-sumber ini rekan-rekan bisa buka di YouTube ataupun di beberapa media yang lain ya, yang menceritakan bagaimana peristiwa Exodus dan Gunung Sinai, perjalanan di Gunung Sinai itu adalah real dan nyata. Tetapi bagian-bagian yang disampaikan dari buku ini ada mencakup beberapa hal, yaitu bukti-bukti arkeologis, yaitu penyeberangan Laut Teberau. Bukti arkeologis dari pemberontakan orang-orang Israel terhadap Musa ketika mereka mendirikan um, apa namanya ular ya, menara ular. Terus juga ada penghukuman Tuhan atas kerakusan orang-orang Israel yang makan daging ketika masih mentah, sehingga ditemukan ada begitu banyak makam kuno di sekitar perjalanan dari Mesir sampai ke Kanaan. Itu bagian bab 3 disampaikan ya, Bapak Ibu sekali lagi bisa mencari bukti lain yang ada di media untuk meneguhkan cerita yang disampaikan oleh penulis ya. Saya masuk lagi ke bagian bab keempat yang ditulis oleh penulis. Beberapa penemuan arkeolog yang sangat menakjubkan di sekitar wilayah Israel yang mendukung bahwa pernyataan di dalam perjanjian baru ataupun perjanjian lama adalah benar. Misalnya ada ditemukan begitu banyak eh, hasil galian arkeolog di mana ada istana Daud, rumah Daud. Di sana sampai sekarang kita bisa melihat ada bait suci, ada tembok Yeriko, ada materai-materai yang dibuat oleh raja-raja Israel. Ada bukti arkeolog perjanjian baru seperti istana Herodes, ya Bukit Golgota, dan begitu banyak lagi yang bisa kita selidiki kebenarannya. Seperti misalnya kolam Bethesda di mana Yesus mengenang penyembuhan, gereja di mana para gembala hadir waktu ketika menerima warta Kristus lahir. Semua dapat dibuktikan ya. Dan saya merasa bersyukur saya pernah mengunjungi objek wisata tersebut dan itu adalah kebenaran ya. Saya bersyukur pada Tuhan. Jadi rekan-rekan juga dapat melihat ini di dalam beberapa tayangan media YouTube ya. Saya akan lanjut kembali ke bab 5, bukti historis mengenai Yesus Kristus. Ya, penulis ingin mencoba menyampaikan bukti-bukti apakah Yesus itu seorang tokoh fiktif ataukah sebagai tokoh sejarah yang benar-benar ada. Penulis itu menuliskan ada begitu banyak bukti yang menyatakan bahwa tokoh Yesus adalah tokoh yang real dan fakta sejarah. Beberapa hal yang ditulis yaitu adanya kesaksian buku sejarah yang ditulis oleh Flavius Josephus, seorang tokoh Yahudi ya. Dia juga menceritakan tentang Kristus di tengah-tengah dunia karena uh, Flavius ini adalah seorang tokoh sejarah yang hidup sejaman dengan Paulus. Jadi ketika Yesus lahir, dia juga ada di sana. Jadi dia adalah saksi mata dari sejarah yang ada di Roma ya. Terus penulis juga mengatakan ada begitu banyak saksi-saksi Yahudi yang sebenarnya mereka juga adalah musuh dari Yesus, tetapi mereka mencatat apa adanya peristiwa bahwa kelahiran Yesus itu nyata dan itu bisa dibuktikan. Demikian juga ada murid-murid Yesus, rasul-rasul, 12 rasul yang hidup bersama-sama dengan Yesus, lalu ada 70 murid yang bersama-sama dengan Yesus, dan ada banyak ribuan orang-orang yang juga menyaksikan kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia. Lalu ada juga sumber-sumber non-Kristen yang mencatat bahwa kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia. Saya hanya menulis beberapa nama saja, dikarenakan ada begitu banyak fakta. Kalau saya tulis mungkin terlalu
panjang ya. Misalnya salah satunya adalah Cornelius Tacitus, juga ada Sontenius, demikian juga ada Julius Africanus. Ada begitu banyak tokoh-tokoh non-Kristen yang mencatat tentang kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia. Jadi kita bersyukur untuk fakta-fakta yang disampaikan di dalam buku ini, di dalam buku Tanda Tangan Allah, sehingga kita tidak perlu meragukannya lagi. Saya masuk ke bagian bab 6 ya. Bagian bab ini agak sedikit panjang saya sampaikan karena ini adalah bukti-bukti ilmiah sains yang berhubungan dengan kebenaran Alkitab adalah firman Allah. Eh, Kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 penulis menuliskan bahwa ada firman Allah di dalam Kejadian 2 ini mengatakan manusia diciptakan oleh Allah dari debu dan tanah. Ada banyak mungkin sanggahan orang ingin uh, mengatakan bahwa ini pendapat yang keliru. Tetapi tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa pernyataan Alkitab ini adalah salah. Sebaliknya, di dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh banyak orang, dikatakan bahwa di dalam tubuh manusia itu dibentuk oleh elemen-elemen yang begitu banyak dan banyak elemen-elemen yang membentuk tubuh manusia itu juga terdapat di dalam tanah ya. Kita tahu seperti ada besi, kapur, fosfor, lemak dan begitu banyak lagi bagian-bagian dari tanah, unsur-unsur tanah yang ada juga di dalam unsur-unsur tubuh manusia. Bagian yang kedua lagi dikatakan bahwa teori penciptaan alam semesta. Ada banyak teori yang dipakai untuk menyerang Alkitab, misalnya teori keadaan tetap, teori Big Bang yang sangat terkenal ya. Dikatakan di dalam teori itu bahwa alam semesta dan bumi diciptakan secara acak dan tidak terkendali ya. Alam semesta itu terjadi apa adanya tanpa ada yang menciptakan. Tetapi tentu saja ini hanya sebuah statement kosong dikatakan. Karena kenapa? Tidak ada sesuatu pun yang bisa dibuktikan dari pernyataan ini. Justru pernyataan teori Big Bang ini bertentangan dengan Alkitab. Dikatakan misalnya di Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai atau seluruh kitab Kejadian ya, dikatakan bahwa Allah menciptakan alam semesta itu dengan penuh perencanaan melalui proses yang teratur, karena dikatakan bahwa Allah menciptakan alam semesta 6 hari dan juga Allah menciptakan bumi, terutama bumi untuk tujuan ditinggali oleh manusia. Jadi tidak ada sesuatu yang acak atau yang tidak terkendali, tetapi justru Allah menciptakan alam semesta dan bumi itu dengan penuh perencanaan, dengan penuh perhitungan, dan semuanya ditujukan untuk kemuliaan Allah ya. Dikatakan Kejadian pasal 1 ayat 1 seperti dikatakan Tuhan memisahkan air yang ada di atas dan air yang ada di bawah. Mungkin dahulu orang sebelum mengenal astronomi orang dapat menyangkal peristiwa ini. Tetapi hasil penelitian mengatakan bahwa air yang ada di atas cakrawala, di atas bumi, di atas langit itu benar-benar apa adanya. Bahwa dari hasil penelitian begitu banyak kandungan air yang ada di angkasa ya. Kita tahu bahwa katanya setiap komet yang ada yang mengitari bumi itu mengandung miliaran ton air. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa disangkal oleh para ilmuwan. Demikian juga ada misalnya Ayub mengatakan, Ayub 38 dikatakan, siapa yang melahirkan titik embun, dari kandungan siapakah air beku dan embun beku di langit. Sekali lagi Ayub meneguhkan kembali bahwa ada air atau embun beku di langit ya. Jadi kita bisa meyakini bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Selanjutnya, penulis juga mengatakan ada hukum konservasi energi ya. Kalau Bapak Ibu mungkin dari latar belakang A1 A2 karena dulunya SMA itu ada penjurusan fisika dan biologi. Kita ada mengenal dua hukum terutama di dalam hukum konservasi energi. Dikatakan energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan. Tetapi energi dapat dipindahkan atau berubah bentuk ya. Jika mengacu pada kebenaran Alkitab, kita tahu bahwa Kejadian pasal 2 di mana
dikatakan bahwa Allah bekerja 6 hari dan pada hari ketujuh Allah beristirahat karena Allah telah menyelesaikan pekerjaannya. Ini membuktikan sekali lagi bahwa penciptaan Allah telah sempurna dan lengkap. Jadi tidak ada usaha manusia pun dapat menambah atau mengurangi dari proses penciptaan. Sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa meniadakan energi yang ada di bumi ataupun mengurangi ataupun apa namanya menambahkan, karena ketika Tuhan Allah berkata bahwa segala sesuatu sudah selesai, maka proses penciptaan selesai. Hanya Allah sendiri yang sanggup menghancurkan atau memusnahkan semua energi yang ada di bumi ketika akhir zaman. Itu tidak heran lagi. Yesus pertegas lagi di dalam Matius pasal 5 ayat 18. Dikatakan di sana bahwa satu titik atau satu iota itu adalah bagian yang terkecil di dalam itu apa namanya satu ukuran benda di dalam Yahudi ya. Dikatakan tidak akan lenyap sebelum seluruh hukum Taurat digenapi. Ini sekali lagi penegasan dari Yesus sendiri bahwa mengatakan semua sudah selesai, semua sudah komplit, tidak ada satupun yang dapat menambah atau menguranginya ya. Oke. Bagian hukum yang kedua, selain energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, energi hanya akan mengalami disintegrasi. Artinya apa? Bahwa energi memang tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi akan semakin hari akan menjadi berubah dalam bentuk yang lebih sederhana ya. Teori ini justru untuk mematahkan teori evolusi. Karena kita tahu bahwa beberapa teori evolusi yang mengatakan bahwa beberapa energi, beberapa sel akan memperbaharui diri menjadi lebih kompleks, lebih unggul ya. Ini berlainan dengan hukum energi sendiri yang dikatakan bahwa energi semakin hari akan lebih sederhana. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah kebenaran ya. Itu bagian dari hukum yang disampaikan oleh penulis. Demikian juga ada tentang sistem tata surya yang kita pelajari ya. Misalnya dikatakan di dalam Mazmur 19 ayat 5 sampai 7 dikatakan matahari terbit dari ujung langit dan dia beredar sampai ke ujung lainnya. Bagian kritikus Alkitab mengatakan bahwa pernyataan dari Mazmur ini adalah pernyataan yang salah. Dikatakan tidak mungkin matahari beredar dalam suatu orbit mengelilingi bumi. Ini pernyataan dari para kritikus. Tetapi sebenarnya Alkitab tidak mengatakan demikian ya. Alkitab hanya mengatakan bahwa matahari terbit dari ujung langit beredar sampai ke ujung langit. Yaitu artinya bahwa dikatakan bahwa matahari berputar di dalam orbitnya itu bukan mengelilingi bumi, tapi mengelilingi alam semesta. Dan itu dibuktikan oleh hasil penelitian bahwa perlu waktu 260 juta tahun matahari untuk beredar mengelilingi alam semesta sampai kepada titik awalnya. Ya, itu bagian dari pernyataan Alkitab yang benar. Selanjutnya juga ada bagian lain seperti di Amos pasal 5 ayat 8. Amos ada mencatat di sana ada gugus bintang Kartika dan gugus bintang belantik. Sekali lagi saya tidak membuka bagian ayat-ayat dalam Alkitab itu karena terlalu banyak waktu yang kita perlukan. Tetapi uniknya bagaimana Amos tahu bahwa gugus bintang Kartika dan gugus bintang belantik? Sebenarnya di dalam terjemahan King James dikatakan bintang Kartika itu bukan ditulis bukan bintang Kartika, adalah bintang ketujuh. Karena kata Kartika itu juga dapat diartikan sebagai tujuh ya. Demikian juga bintang belantik itu adalah ada gugus Orion. Dan itu sebenarnya sesuatu fakta hasil penelitian. Karena ketika orang ragu mengapa gugus bintang itu sebenarnya dikatakan hanya ada 6. Ternyata hasil penelitian gugus bintang di alam semesta tempat kita tinggal bahwa ditemukan 7 gugus bintang dan salah satu gugus bintang itu begitu redup yang tidak bisa dilihat oleh mata tetapi hanya bisa dilihat oleh teropong ya oleh teleskop, sehingga sekali lagi pernyataan di dalam Amos pasal 5 ayat 8 adalah kebenaran yang tidak bisa disangkal oleh orang-orang kritikus. Yang ketujuh, dikatakan dalam Alkitab bumi diciptakan untuk manusia. Yesaya 11 ayat 12 mengatakan di sana bahwa ada 4 penjuru bumi. Sekali lagi para kritikus ingin mengatakan bahwa pernyataan di dalam Yesaya pasal 11 ayat 12 ini juga salah.
mereka mengibaratkan bahwa kata empat penjuru bumi itu bahwa bumi itu datar, bumi itu persegi sehingga mempunyai sudut atau penjuru ya. Sekali lagi Alkitab tidak mengatakan demikian, tetapi apa yang dikatakan dalam Yesaya pasal 11 ayat 12 itu sebenarnya adalah percakapan sehari-hari yang untuk menunjukkan arah. Seperti kita tahu ada 4 arah mata angin ya, utara, timur, selatan, barat. Itu hanya untuk sebagai penunjuk arah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Demikian juga di dalam Yesaya 40 ayat 22. Begitu banyak orang-orang zaman dahulu berdebat tentang bentuk bumi. Eh, Sebelum pernyataan Kopernikus yang mengatakan bumi bulat, tetapi Yesaya 4000 tahun yang lalu sudah mengatakan bumi itu bulat di dalam Yesaya 40 ayat 22 ya. Demikian juga bagian lain yang ditulis oleh Ayub eh, pasal 26 ayat ke-7. Dikatakan Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Para ahli begitu heran dengan pernyataan yang dibuat oleh Ayub. Bagaimana Ayub tahu bahwa bumi tidak ditopang oleh apapun. Bumi itu berada di dalam kehampaan. Bumi itu tidak disanggah oleh apapun, tapi dia berada pada tempatnya. Ya, hasil penelitian mengatakan bahwa bumi disanggah oleh gas ester sehingga memampukan bumi itu berada di posisinya dan tidak berpindah-pindah. Ya, sekali lagi kita boleh melihat bahwa Alkitab dengan luar biasa menyatakan kebenaran yang tidak bisa disangkal oleh para ilmuwan dunia. Dan bagian lain dikatakan bahwa bumi dirancang dengan begitu teliti dan begitu sempurna oleh Allah supaya kehidupan di bumi itu ada kehidupan. Ada batasan yang begitu sempit. Ketika batasan ini dirubah, maka tidak memungkinkan akan terjadi kehidupan di bumi ini ya. Batasan-batasan apa yang seperti kita bisa dapatkan kalau seandainya batasan ini dirubah, akhirnya bumi akan menjadi musnah. Penulis mengatakan bahwa jika bumi terlalu dekat dengan matahari, maka bumi akan terbakar seperti Merkurius dan Venus. Kita tahu bahwa Merkurius dan Venus adalah satu planet yang terpanas yang tidak ada kehidupan lagi di dalamnya ya. Demikian juga kalau bumi terlalu jauh dari matahari, maka dunia akan membeku seperti Mars ya. Eh, Demikian juga bagian yang lain dikatakan jika magnet bumi terlalu lemah atau terlalu kuat, akan menyebabkan bumi tidak akan berputar secara 1 kali 24 jam. Karena kita tahu satu hari bumi itu berputar itu ada 24 jam. Tetapi ketika magnet bumi menjadi terlalu lemah atau terlalu kuat, maka ini akan terjadi distorsi sehingga beberapa bagian bumi, belahan bumi akan membeku dan sebagian belahan bumi akan terbakar ya. Terus bagaimana jika poros bumi tidak miring 23 derajat? Karena kita tahu bahwa kutub utara itu tidak sungguh-sungguh tegak lurus, tetapi kutub utara itu sebenarnya ketika kita lihat di dalam apa namanya fakta ilmiah bahwa kutub utara itu miring 23 derajat Celcius. Ini dimungkinkan terjadi karena supaya ada 4 musim orang bisa bercocok tanam. Bayangkan kalau seandainya utara tidak tegak lurus, ini tidak akan terjadi 4 musim sehingga ada bagian belahan bumi sangat banyak orang-orang tidak dapat bercocok tanam tetapi akan menjadi apa namanya istilahnya menjadi kutub atau menjadi samudra es ya. Ini salah satu keunikan bagaimana Tuhan menciptakan bumi dengan begitu ajaib ya. Demikian juga bagian yang lain dikatakan gaya tarik bulan menyebabkan pasang surutnya air laut. Seandainya gaya tarik bulan berubah, maka akan dipastikan bahwa laut tidak akan mengalami peredaran sehingga oksigen yang akan disuplai di samudera raya tidak akan dapat terjadi sehingga tidak akan mungkin ada kehidupan di laut ya. Demikian juga bagaimana jika gaya gravitasi bumi berubah menjadi lebih kuat atau lebih lebih lemah. Dikatakan bahwa oksigen di bumi juga tidak akan berputar sehingga ada belahan bumi yang orang-orang tidak mungkin hidup karena tidak akan mempunyai oksigen. Bahkan dengan perubahan gravitasi menjadi lebih kuat, justru ini bumi tidak akan terlindungi oleh meteor karena semua benda-benda angkasa akan tertarik ke muka bumi.
sekali lagi kita melihat bagaimana Allah yang begitu cerdas mendesain bumi supaya manusia dapat tinggal di dalamnya. Demikian juga di dalam bagian lain penulis menulis bagaimana Alkitab mencatat proses angin dan cuaca, hidrolisis cuaca ya, bagaimana terjadi hujan. Alkitab menulis begitu banyak hal tentang peristiwa hujan. Mungkin kalau kita lihat sekarang bahwa orang begitu sulit menerka perkiraan cuaca, tetapi zaman dahulu ribuan tahun kitab pengkhotbah Ayub sudah menuliskan beberapa bagian tentang peristiwa hidrologis cuaca ya. Saya akan bacakan langsung karena waktu kita sudah singkat. Pengkhotbah 1 pasal 6. Dia berkata siklus perputaran angin yang terus-menerus berputar sehingga dunia ini angin akan tercukupi ya karena angin berputar. Ayub 28 ayat 24. Kekuatan angin untuk mengangkat air ke atas dan membuat ketetapan bagi hujan jalan dan jalan bagi kilat dan guru. Ayub tahu bahwa anginlah yang mengangkat butir-butir air dari laut dan mengangkatnya ke angkasa sehingga dia membuatnya menjadi kabut lalu untuk turut menjadi turun hujan. Lalu juga bagaimana di Mazmur 139 ayat 13 bagaimana dikatakan Tuhan menenun aku di dalam kandungan ibuku. Ini juga bagian dari lukisan yang disampaikan oleh ahli bahwa tubuh manusia itu terdiri dari benang-benang kromosom, benang-benang DNA. Ini untuk melukiskan apa yang dikatakan oleh pemazmur 139 bahwa benar apa adanya. Demikian juga di dalam Imamat 17 ayat 11 dikatakan bahwa nyawa darah ada di dalam nyawa makhluk itu terletak di dalam darahnya. Dan ini pernyataannya adalah benar karena kita tahu bahwa seluruh oksigen di dalam tubuh dialirkan oleh darah dan seluruh zat makanan di dalam tubuh dialirkan oleh darah. Seandainya tidak ada darah, maka tidak ada oksigen atau makanan yang dapat menyuplai ke seluruh sel tubuh ya. Demikian juga di dalam beberapa apa istilahnya prediksi yang dilakukan oleh penulis ya. Dikatakan teori of evolusi mengatakan bahwa usia manusia itu sudah berevolusi jutaan tahun. Seandainya di dalam statistik dibuat satu ilustrasi dari 1 juta tahun berarti ada 23.256 generasi manusia. Ketika dikalkulasi secara statistik, makanya akan menghasilkan jumlah penduduk bumi ada triliun penduduk bumi dan itu tidak seperti yang digambarkan oleh sekarang. Ternyata bumi itu hanya berjumlah miliaran. Mengapa dasar asumsi ini bisa dikatakan demikian? Karena kita tahu jumlah penduduk bumi itu adalah berdasarkan dari ukur, bukan dari hitung. Kalau kita belajar matematika, dunia eh, satu dua pangkat dua adalah empat, empat pangkat dua adalah delapan. Jadi pertumbuhan orang itu adalah pangkat dua. Dari dua menjadi empat, empat menjadi delapan, delapan menjadi 36 menjadi 62 dan seterusnya. Jadi ketika ada 23.256 generasi, itu akan menghasilkan triliun orang di muka bumi ini. Tetapi justru Alkitab mengatakan hal yang berbeda, bahwa umur Adam sampai ke sekarang itu mungkin sekitar 6.000 tahun. Dan perhitungan populasi manusia itu dimulai dari zaman Nuh, ketika air bah datang, kehidupan bumi berakhir, dan dimulai kembali oleh Nuh, sehingga sekitar ada 5.000 tahun. Ketika kita bagi dengan 40 tahun atau 50 tahun dalam satu generasi, kita akan menemukan bahwa jumlah penduduk bumi ada di bawah 10 miliar. Itu sejak apa cukup benar untuk membuktikan bahwa penduduk bumi sekarang itu adalah di bawah 10 miliar. Ini baru saya sampaikan baru bab ke-6, masih ada beberapa bab lagi. Mungkin rekan-rekan mau cukup atau kita sambung di bab berikutnya. Bagaimana rekan-rekan? Karena waktu kita sudah terbatas. Cukup, boleh kok. Cukup ya. Saya Ya, berharap bagian ini sangat menarik. Sebenarnya ada bab-bab ke depan tuh jauh lebih menarik lagi. Hanya sayang waktu kita begitu terbatas. Jika diberi kesempatan lagi, mungkin nanti kita akan bahas di bab berikutnya ya. Semoga rekan-rekan diberkati melalui pembahasan kita. Sekali lagi saya mohon minta maaf bahwa data-data ini tidak saya bisa tampilkan karena keterbatasan saya.
dan juga waktu yang ada sehingga kita tidak bisa membahas buku ini keseluruhan. Sekali lagi, saya mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati.